Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi variabel acak kontinu. Kita lihat di situ diketahui fungsi distribusi variabel acak X. Fungsinya diketahui seperti dituliskan di situ ya. Nah, kita akan membuktikan apakah fungsi ini adalah fungsi distribusi variabel acak kontinu. Jadi langkah pertama yang kita lakukan membuktikan bahwa nilai peluangnya itu berada di antara 0 dan 1 untuk semua X. Saya ambil dulu X-nya 4. Saya ambil yang ada di antara sini ya. X-nya 4, berarti saya pakai rumus itu. X-nya diganti dengan 4 diperoleh 1/8. Kalau X-nya diambil 5, dimasukkan ke rumus itu diperoleh 2/8. X-nya diambil 6 diperoleh 3/8, X-nya diambil 7 diperoleh 4/8. Nah, di sini terlihat bahwa nilai peluangnya itu masuk di dalam area yang kita akan cari ya. Syarat untuk dia dikatakan fungsi distribusi variabel acak kontinu itu syaratnya adalah nilai peluangnya itu berada di antara 0 dan 1. Berarti paling besar itu 1, paling kecil itu 0. Nah, sementara yang di sini yang tertulis di situ semua nilai peluangnya kurang dari 1. Nah, ini syaratnya saya tuliskan dulu. 0 lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan 1. Ini adalah syarat untuk dia dikatakan sebagai variabel acak kontinu untuk semua nilai x. Nah, kita tadi sudah coba kalau X-nya 4, 5, 6, 7 itu ternyata kurang dari 1. Selain itu, nilai peluangnya malah 0. Nah, berarti memenuhi syarat yang ini, syarat yang pertama. Terus, habis itu kita lakukan langkah kedua untuk membuktikan dia variabel acak kontinu. Kita buktikan dengan integral di antara batas-batas ini 3-7 dari fungsinya itu X min 3/8 dx itu nilainya 1. Jadi integral dari batas-batasnya itu nilainya 1. Ini langkah kedua yang akan kita lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah variabel acak kontinu. Saya ingatkan integral x pangkat n, pangkatnya nambah 1, di sini jadi n plus 1, di sini 1/n+1. Ini rumus integral, review sedikit ya. Nah, ini integral dari x pangkat n. Sekarang kita ke sini. Di situ 1/8-nya saya keluarkan. 1/8 integral dari 3-7 dari x min 3 dx. Ini akan kita buktikan hasilnya 1. 1/8-nya saya tulis, terus ini saya integralkan. Pangkat 1 berarti jadi pangkat 2. Pangkatnya nambah 1 di sini 1/2. Ini 1/2. Nah, min integral dari 3 berarti 3x. Batas-batasnya 3-7. Nah, ini hasilnya nanti kita buktikan 1. 1/8 saya tulis lagi. Langkah pertama masukkan 7, menggantikan nilai x-nya di sini dan di situ. Nah, ya berarti setengah dikali 7 kuadrat itu 49 min 3 dikali 7 21 dikurangi. Sekarang masukkan 3 masukkan ke sini dan ke situ. Nah, berarti buka kurung saya tulis setengah 3 pangkat 2 9 min 3 kali 3 9. 1/8-nya saya tulis, setengah dikali 49, saya tulis saja 49/2 min 21, minus ini saya kalikan ke sini jadi min 9/2, minusnya saya kalikan ke sana lagi jadi plus 9. 1/8-nya saya tulis lagi. Nah, yang ini yang penyebutnya sudah sama, saya jumlah dulu. 49/2 dengan min 9/2 diperoleh 40/2. Terus min 21 dengan plus 9 itu ada min 12. Nah, ini sama dengan 1/8-nya saya tulis, ini 20 dikurangi 12. Nah, sekarang kita lihat
1/8 saya tulis lagi dikali 8 sama dengan 1. Terbukti, berarti terbukti nilai integralnya dari batas-batas yang ditentukan itu hasilnya adalah 1. Berarti tadi kita sudah membuktikan untuk nilai peluangnya berada di antara 0 dan 1. Ini sudah terbukti untuk semua X. Nah, ini yang syarat pertama. Terus syarat kedua, integralnya dari 3 sampai 7 tadi fx dx itu bernilai 1. Nah, dua syarat ini terpenuhi, maka dia dikatakan karena dua syarat ini terpenuhi ya, maka dia dikatakan variabel acak kontinu. Ini syaratnya saya kotaki dulu. Nah, ini berarti dia maka fx yang tadi yang di atas itu yang soalnya saya tulis dulu x min 3/8 di situ untuk 3 lebih kecil x lebih kecil sama dengan 7, terus 0 untuk x yang lain. Nah, ini berarti fungsi fx ini karena memenuhi dua syarat tadi, berarti dia dikatakan fungsi distribusi variabel acak kontinu. Nah, dia memenuhi itu ya, berarti dia dikatakan distribusi variabel acak kontinu. Sekarang kita coba ke permasalahan berikutnya. Misalkan dari fungsi yang tadi di atas itu, yang fx, kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi fungsi yang tadi yang fx sama dengan x min 3/8 untuk 3 lebih kecil x lebih kecil sama dengan 7, kita akan cari fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, ini disimbolkan dengan f besar. Ini berarti f besar T itu peluang x kurang atau sama dengan T. Nah, ini kita buat integralnya dulu. Integral dari 3 sampai T. Permisalan ya, kita misalkan T. Simbol silahkan kalian bebas gunakan apa aja. Integral 3 sampai T dari fungsinya dx itu nanti kita cari. Nah, ini integralnya 1/8-nya saya keluarkan, x min 3 dx dari 3 sampai T. Nah, ini 1/8-nya saya tulis lagi. 1/8. Kemudian di sini saya integralkan, pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 2. Di sini pangkat 1 jadi pangkat 2, 1/2. Min 3 jadi min 3x. Dari 3 sampai T. Nah, kita masukkan T-nya dulu, berarti setengah T kuadrat min 3T. Kemudian dikurangi dengan kita masukkan 3-nya, berarti setengah dikali, masukkan sini 9. Dikurangi, masukkan ke belakang 3 kali 3, 9. Nah, ini. Kemudian 1/8-nya saya tulis. Di sini ada, saya tulis lagi setengah T kuadrat min 2, min 3T. Terus ini min 9/2 ke sana plus 9. Samakan penyebut, jadi min 9/2 tambah 18/2. Jadi 9/2. Nah, ini 9/2. Sekarang kita kalikan dengan 1/8 yang di depan. Berarti di sini saya tulis 1/8 dikalikan setengah T kuadrat dulu yang depan ini. Nah, ini saya jadikan 1/16 T kuadrat. Terus ini ke sana itu 1/8 dikali min 3T, berarti min 3/8T. Nah, ini saya tulis min 3/8T
Terus ini saya kalikan ke sana plus 9/16. Nah, ini kalau misalkan penulisannya mau dirapikan, saya keluarkan 1/16-nya, berarti tinggal T kuadrat. Di sini 1/16 yang keluar. Nah, terus kalau 3/8 itu 6/16. 1/16-nya saya keluarkan, berarti tinggal 6T. Nah, yang belakang ini 1/16-nya keluar, berarti tinggal 9. Berarti ini plus 9. Nah, ini adalah nilai F besar T tadi ya, yang kumulatif. Berarti sekarang kalau kita tulis, berarti fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, ini fungsi distribusi kumulatifnya, simbolnya F besar. Nah, ini adalah kita tulis dulu yang 0, berarti 0 itu untuk kita lihat tadi batasnya seperti apa. Nah, ini berarti di pinggir sini, pinggir kiri. Ini kan dari 3 sampai 7, berarti 0 itu di pinggirnya 3, lebih kecil dari 3. Nah, kalau yang ke kanan itu nanti 1. Yang pinggir kiri sendiri kurang dari 3 itu 0, yang lebih besar dari 7 itu nanti 1. Nah, karena batas-batasnya 3 sampai 7. Kalau tadi berarti 0 itu untuk, saya tulis lagi, untuk X kurang atau sama dengan 3, karena tadi 3 baru sama dengan. Nah, terus ini 1/16-nya ini saya tulis, ini saya ganti dengan X, saya kembalikan karena tadi hanya permisalan ya. X kuadrat min 6X plus 9. Nah, ini untuk 3 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 7. Nah, makanya yang di atas 3-nya ada sama dengannya, karena di tengah nggak ada sama dengannya. Nah, 1 itu untuk X lebih besar dari 7. Nah, seperti itu fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ke permasalahan yang lain ya, yang ditanya itu, tadi saya tulis dulu, karena tadi sudah di atas banget ya, ini saya tulis dulu, berarti F kumulatifnya seperti itu yang warna coklat. Nah, Fx-nya, distribusi peluangnya, ini saya tulis yang warna biru, 0 untuk X yang lain, terus X min 3/8 untuk 3 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan 7. Nah, ini tadi ya. Sekarang kita pakai yang 2 ini, berarti kita sudah punya distribusi peluang sama distribusi kumulatif. Distribusi peluang itu yang F kecil, distribusi kumulatif itu yang F besar. Tadi kita sudah membuktikan dia variabel acak kontinu, terus membuat F kumulatifnya. Sekarang kalau yang ditanya peluang X sama dengan 1, berarti F kecil 1. Nah, kita pakai fungsi yang F kecil. Berarti di situ 0 karena 1 termasuk X yang lain. Sekarang kalau peluang X sama dengan 4, berarti F kecil 4. 4 kita lihat ada di area sini. Nah, antara 3 sampai 7, berarti kita pakai rumus yang ini. F kecil 4, X-nya diganti 4, ketemu 1/8. Terus sekarang misal yang ditanya itu peluang X kurang dari 6, berarti kurang dari 6 itu berarti F besar kumulatif. Nah, 6 ada di antara situ, 3 sampai 7. Nah, ini 4, 5, 6, 7. Kita nggak bisa pakai pendataan seperti itu ya, karena ini variabel acak kontinu, bukan diskrit. Jadi, kalau untuk variabel acak kontinu dari 3 sampai 7 itu artinya sepanjang selang ini. Berarti bukan pendataan lagi seperti waktu kita bahas diskrit 4, 5, 6, 7-nya ikut, bukan. Tapi ini semua sepanjang selang. Jadi kalau ditanya peluang X kurang dari 6, berarti F besar 6. Ini berarti kita pakai fungsi yang F besar.
Kita tidak bisa mendata F4 ditambah F5 tambah F6 tambah F7 ya, nggak bisa karena ini bukan diskrit. Saya pakai rumusnya yang tengah karena 6 ada di situ, X-nya kita ganti dengan 6. Nah, di sini ketemu 9/16. Lagi misalkan yang ditanya peluang X di antara 4 sampai 6. Nah, misalkan di antara 4 sampai 6. Berarti ini itu kalau digambarkan itu berarti kita juga nggak bisa mendata seperti waktu diskrit ya, berarti F4 tambah F5, 6-nya nggak ikut, ini nggak bisa. Karena ini adalah variabel acak kontinu, jadi kita nggak bisa mencari F4 ditambah F5 terus pakai fungsi yang F kecil, kita nggak bisa karena ini adalah variabel acak kontinu. Jadi kalau ditanya peluang dari 4 sampai 6 itu kita pakai rumus yang F besar. Saya tulis dulu F besarnya biar nanti pas geser ke bawah enak. Nah, ini sudah saya tulis. Nah, sekarang berarti dari 4 sampai 6 itu berarti kita hitung F besar 6 dikurangi F besar 4. Nah, seperti ini. Tanda ada sama dengan, tidak ada sama dengannya tetap sama, tidak ngaruh ya, karena sepanjang selang. F6 berarti X-nya kita ganti 6, 1/16, 36, kita pakai fungsi yang sudah saya tulis tadi itu yang warna biru di ujung itu. Nah, ini dikurangi F4, X-nya berarti diganti 4, 4 kuadrat 16 min 6 kali 4 24 plus 9. Nah, ini adalah peluang dari 4 sampai 6. 36 dikurangi 36 0, berarti tinggal 9/16 min. Nah, yang kesini min 8 tambah 9, berarti 1/16. Diperoleh 8/16 atau kalau disederhanakan berarti 1/2. Nah, sekarang kalau ditanya peluang X lebih besar sama dengan 5. Nah, ini kalau digambarkan itu kan 5 ke kanan. Nah, ini kita nggak punya seperti ini, yang kita punya itu hanya ke kiri. Kalau waktu diskrit berarti 1 min F4 karena tidak ada koma-koma ya. Tapi ini 1 min F5. Kenapa? Karena sepanjang selang dari 4 sampai 5 ini juga ada nilainya kalau di continue. Berarti 1 min F5, semuanya kita buang. F5 berarti kita pakai fungsi yang F besar. Ini masih ada fungsinya kelihatan di situ yang warna biru yang 1/16 ini. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 5. 5 kuadrat 25 min 6 kali 5 itu 30 plus 9. Nah, ini ada 1 minnya, jangan lupa ya di depan karena ke kanan. 1 min di situ 1/16. Nah, ini min 5 tambah 9 berarti 4. Nah, ini 1 min 4/16. Kita selesaikan, berarti ini 4/16 itu disederhanakan jadi 1/4. 1 dikurangi 1/4 berarti 3/4. Berarti ini nilai peluangnya. Kita coba lihat yang lain. Di situ peluang yang ditanyakan peluang nilai mutlak X min 1 lebih kecil sama dengan 5. Ini artinya kalau nilai mutlak berarti di antara min 5 sampai 5. Nah, ini kita tambahkan 1 supaya X min 1-nya jadi X. Berarti di sini min 5 tambah 1 jadi min 4. Terus ini ditambah 1 juga jadi X, tambah 1 juga jadi 6. Berarti ini sama aja dengan F besar 6 yang kanan dikurangi F besar yang kiri min 4. Nah, kita cari F besar 6 itu
fx-nya saya tulis dulu biar nanti kita geser ke bawah masih terlihat ya. Nah, ini fx-nya sudah saya tulis. Sekarang kita cari f besar 6. F besar 6 berarti x-nya diganti dengan 6. 1/16 ini dikali, saya ganti dengan 6 berarti 36. 6 kali 6 36 plus 9 min F besar min 4. Nah, F besar min 4 kita nggak bisa pakai rumus yang itu. Kenapa? Karena min 4 itu bukan berada di antara 3 sampai 7. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang tengah. Tapi min 4 tuh ada di kiri sendiri ini, di kirinya 3. Kurang atau sama dengan 3, berarti peluangnya 0. Nah, di sini F besarnya 0. Nah, sini berarti 1/16 dikali 9. Ini 0 plus 9 berarti 9. Diperoleh 9/16. Ini nilai peluangnya. Seperti itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.